Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari penyakit, dan juga selalu sukses dan bahagia. Amin. Oke, kita ngedonat lagi yuk. Masukkan ke dalam wadah yang lebih besar tepung protein tinggi cakra kembar sebanyak 500 gram. Kemudian ini tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu masukkan 1 saset susu denkau. Lalu masukkan 8 gram ragi instan. Ini saya gunakan Vermipan. Kemudian 3 gram bread improver. Ini saya gunakan if 100 ya. Lalu kita aduk semua adonan atau semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Dan ini susu cairnya 280 sampai 290 ml. Kemudian 3 kuning telur. Dan ini kuning telurnya saya campurkan ke dalam susu karena saya tidak ambil wadah ya. Dan masukkan susunya tetap bertahap ya teman-teman. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Nah, untuk penggunaan susunya sendiri, jika telurnya kecil-kecil teman-teman bisa di 290 ml, tapi jika telurnya agak besar bisa pakai susunya itu sekitar 280 ml, tapi jika kurang boleh ditambah ya. Nah, jika sudah setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Kemudian ini kita mixer kembali hingga adonan menjadi kalis. Jika tidak ada butter, boleh nggak sih diganti mentega? Boleh ya teman-teman. Tapi jika mau rasanya lebih enak, sebaiknya gunakan butter ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Karena ini untuk menjaga mixer supaya tidak cepat rusak ya. Jadi jangan paksakan mixer untuk mengaduk ke bagian bawah. Dan caranya juga ini mixer adonan dengan cara diputar-putar baskomnya ya. Dan ikutin arahnya mixer berjalan. Nah, ini sudah cukup kalis seperti ini. Ini konsistensi adonannya seperti ini ya. Oke, kita pindahkan. Langsung aja ini akan saya timbang. Ini saya timbang seberat 20 gram. Teman-teman, jika mau buat yang lebih besar bisa timbang seberat 35 atau 40 gram ya. Nah, jika sudah, lanjut bulatkan adonan atau kita rounding. Bulatkan dan sambil ditekan hingga padat ya, supaya tidak ada udara yang tersisa di dalam. Kemudian setelah selesai, ini kita istirahatkan selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, lanjut degassing atau kita pipihkan adonan. Dan ini teknik yang selalu saya lakukan. Jadi cara memipihkan adonannya itu dengan perlahan supaya dapat whiteringnya ya. Kemudian jika ada gelembung boleh dipencet atau dipecahkan. Lalu rapihkan kembali adonannya. Kemudian kita lubangi. Jika punya cetakan boleh gunakan cetakan ya. Untuk melubanginya boleh menggunakan spuit atau menggunakan telunjuk, boleh ya. Kemudian untuk melebarkan lubangnya ini kita putar-putar sambil ditarik ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita susun kembali di loyang atau di wadah ya. Kemudian ini kita proofing 35 sampai 45 menit atau 1 jam atau disesuaikan dengan suhu udara atau cuaca di tempat masing-masing ya. Nah, ini teman-teman karena cuaca sedang dingin, hujan, jadi ini di menit ke-45 dia belum begitu mengembang ya. Jadi masih terlihat tebal banget. Ini jika dipencet nih meninggalkan jejak ya. Dan ini kembali dengan perlahan, tapi ini masih terlalu tebal ya, jadi belum saatnya untuk kita goreng. Kita proofing sebentar lagi ya. Nah, jika dirasa proofingnya sudah pas, ini boleh kita goreng ya semua donat-donatnya. Kemudian untuk cara memanaskan minyaknya di api sedang saja, cenderung kecil ya. Tujuannya supaya donatnya tidak mudah gosong. Nah, ini jika proofingnya pas, donat ketika digoreng akan terlihat mengembang
pada saat digoreng ya. Dan ini white ringnya pun terbentuk dengan bagus. Jadi jika teman-teman ingin white ringnya terbentuk dengan bagus, jadi dari mulai kita mixing adonan, kemudian step by stepnya harus tepat ya teman-teman, sehingga white ringnya terbentuk dengan bagus. Karena ini paling sulit ya untuk mendapatkan white ring. Dan white ring terbentuk karena cara pengolahan adonan kita yang benar ya. Dari mulai mixing adonan, kemudian kita tahap-tahapnya. Jadi kita harus melakukannya dengan tepat ya. Dan ini hasil donatnya yang sudah kita goreng. Lumayan besar-besar dan white ringnya juga lumayan tinggi. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Ini jujur ya, untuk box yang mini yang ukuran 19,5 x 13 ini sangat kebesaran ya donatnya, sehingga ketika kita nyusun di boxnya itu jadi terlihat sesak-sesakan gitu ya. Karena ini donatnya besar, ini diameternya hampir rata-rata semua 8 cm dan bahkan 8 cm lebih ya. Ini besar banget, white ringnya pun terbentuk lumayan tinggi ya. Dan ini rata ya, semua besarnya kisaran seperti ini ya. Ini hampir rata-rata semua berdiameter 8 cm dan ada juga yang 8,5 ya. Dan ini pun ya teman-teman, jujur ya, saya sendiri ya bukan tidak pernah mengalami gagal ketika kita moodnya kurang bagus atau badan kita kurang fit. Itu berpengaruh ya teman-teman ke ke cara kerja kita ya. Biasanya saya membuat donat itu saya dapat diameter 8 cm tapi tidak setinggi ini ya. Dan jujur ya, memang untuk mendapatkan hasil donat yang bagus berwhite ring seperti ini, dari pengolahan adonan itu kita harus lakukan dengan baik dan tepat ya teman-teman, sehingga menghasilkan donat yang bagus dan berwhite ring. Dan semoga teman-teman yang masih kesulitan untuk pembuatan donat, semoga juga dipermudah ya. Dan memang harus sering berlatih ya. Dan saya juga entah menemukan kembali atau tidak ya hasil seperti ini untuk pembuatan berikutnya. Karena ini selain besar dan juga ini tinggi white ringnya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang masih kesulitan membuat donat bisa mencapai di titik sukses ya, atau berhasil untuk membuat donat sebagus ini ya. Jujur ya teman-teman, saya pun tidak nyangka ini dengan berat dough 20 gram bisa sebesar ini ya. Diameternya tuh ada yang 8 dan bahkan 8 cm lebih ya. Dan ini jika dimasukkan ke box donat yang ukuran 27 x 18 ini hampir muat ya, tapi agak longgar sedikit ya, karena untuk ukuran box sebesar itu biasanya diameter donatnya itu 9 cm dan ini hanya 8 dan 8 lebih ya, ada yang 8,5 ya. Jadi untuk nanggung ya untuk box yang kecil. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini saya paksakan, jadi saya paksakan masuk, jadi agak kepencet, penyok-penyok nih seperti ini, tapi memang terlihat bagus, terlihat sangat penuh ya di boxnya. Tapi memang untuk memasukkan donat yang ditopping glaze seperti ini agak sulit ya teman-teman, karena ini terlalu besar ukurannya dan rentan belepetan ya. Jadi sepintar-pintar kita ya untuk cara masukkan donatnya ya. Tapi jujur ya teman-teman, dengan resep ini dan hasil donat ini pelanggan puas banget teman-teman. Selain rasanya yang enak, juga tampilannya yang cantik dan besar-besar. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.